Inilah proses terjadinya jiwa-jiwa yang memiliki batasan dan spesifikasi tersendiri, sehingga terbentuk dimensi dualitas dan dimensi keragaman pada energi dan cahaya. Semuanya itu berasal dari pengejawantahan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal mengejawantah menjadi realitas maskulin dan realitas feminin, sehingga mulai terbentuk dualitas untuk pertama kalinya. Dalam istilah Jawa, dua realitas ini dinamai Akang Rangin Brawijaya dan Dewi Wulandari. Dalam bahasa yang lebih populer di berbagai tradisi, dua realitas ini memiliki nama Dewa Matahari dan Dewi Bulan. Dua realitas ini jangan dibayangkan sebagai yang mengampu matahari dan bulan secara fisik. Kita sedang membicarakan realitas yang sudah ada sebelum jagat fisik ini ada. Mereka ada dalam tataran energi dan cahaya. Kata matahari dan bulan hanya untuk menunjukkan karakter maskulin atau pria dan feminim atau wanita. Sang Hyang Tunggal yang manifestasi menjadi Akang Rangin Brawijaya dan Dewi Wulandari, jagat raya dalam dimensi fisiknya belumlah ada. Segalanya baru berbentuk lautan energi dan cahaya. Kemudian perkawinan kosmik antara Akang Rangin Brawijaya dan Dewi Wulandari melahirkan 9 jejer manungsa kawitan yang masing-masing berubah menjadi beragam tahap keberadaan. Level pertama jejer manungsa kawitan ini berbentuk banyu kahuripan. Selanjutnya pada level kedua menjadi cahya tejo. Yang ketiga menjadi cahya humor. Pada level keempat menjadi cahya ismaya. 5 dari 9 jejer manungsa kawitan ini yang terus bertransformasi atau berubah menjadi cahya sejati, ajali kauri, komo abang, dan komo putih yang menjadi cikal bakal keberadaan manusia fisik. 9 jejer manungsa kawitan yang merupakan hasil persemgamaan kosmik antara Akang Rangin Brawijaya dan Dewi Wulandari meliputi Sang Hyang Ismaya Jati, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Nurwedo, Sang Hyang Togok, Sang Hyang Narada, Sang Hyang Baruna, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, dan Sang Hyang Siwa. 5 dari 9 jejer manungsa kawitan itu kemudian menjadi cikal bakal manusia. Sang Hyang Ismaya Jati, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Nurwedo, Sang Hyang Togok, dan Sang Hyang Narada. Sementara Sang Hyang Baruna, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, dan Sang Hyang Siwa tetap berada di dimensi banyu kahuripan dan peluntar atau cahaya kahuripan. Sang Hyang Baruna menjadi pengampu elemen air di jagat raya, yang darinya seluruh kehidupan material menjadi dimungkinkan. Sang Hyang Brahma menjadi entitas cahaya yang bertanggung jawab terhadap penciptaan jagat raya sebagaimana yang kita kenal saat ini. Sang Hyang Wisnu menjadi pribadi pemelihara jagat raya, dan Sang Siwa menjadi pribadi pelebur jagat raya. Setelah jagat raya terbentuk, termasuk bumi ini, kehidupan manusia mulai terjadi. Bermula dari pembelahan Sang Hyang Ismaya Jati pada satu titik koordinat di bumi yang bisa kenal sebagai bagian dari Nuswantara. Pada permulaannya, pecahan dari Sang Hyang Ismaya Jati ini tetap berada di dalam tataran tubuh energi atau cahaya, belum mengalami material
aliansi. Dalam pelacakan, tubuh-tubuh ini memiliki julukan sebagai berikut. Pamengku Jendrodoto yang pertama kali mengejawantah menjadi manusia fisik di Gunung Watu Karu. Uingkur Nuryosimo di Gunung Lawu. Jalandaru di Gunung Semeru. Reko Panjoto di Gunung Arjuno. Danur Sumoyo di Pegunungan Kendeng, Banten. Ronggo Dwiko di Gunung Gede, Sudomanu di Gunung Lokon, dan Drono Sinekti di Gunung Toba. Sementara Sang Hyang Ismaya Jati sendiri mengejawantah sebagai manusia fisik di Gunung Tidar. Mereka kemudian berkembang menjadi manusia-manusia bertubuh fisik. Sebelum terjadi metode beranak pinak melalui persenggamaan antara laki-laki dan perempuan, pada mulanya yang terjadi adalah proses pembelahan dari satu sosok manusia fisik yang berkelamin laki-laki, tercipta manusia berkelamin perempuan. Prosesnya melibatkan tindakan yang mirip dengan tarian jiwa. Manusia yang menjadi induk bergerak sedemikian rupa menciptakan getaran hebat sehingga mengalami proses dematerialisasi sesaat untuk kembali kepada tubuh cahaya. Pada titik ini kemudian terjadi pembelahan, lalu dua entitas cahaya ini kembali bergerak dan bertransformasi menjadi manusia bertubuh fisik. Barulah pada fase berikutnya, setelah terdapat manusia bertubuh fisik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, perkembangbiakan manusia terjadi melalui proses perkawinan atau persetubuhan atau persenggamaan. Di belahan bumi lain, proses serupa juga berlangsung. Dewa Zeus yang sering dinamakan dengan Dewa Indra dalam mitologi Hindu juga mengalami proses pemecahan diri, sehingga dalam narasi Yunani pun dikenal keberadaan anak-anak Zeus. Anak-anak Zeus ini dikenal sebagai manusia setengah dewa yang menjelaskan realitas mereka yang semula bertubuh cahaya, lalu mengalami transformasi menjadi manusia bertubuh fisik. Bisa dikatakan bahwa penghuni asli benua Eropa adalah putra wayah Dewa Zeus atau Dewa Indra. Manusia dengan ras kuning yang menempati Cina, Jepang, dan Korea juga memiliki entitas cahaya tersendiri yang menjadi induk atau asal manusia sebagaimana yang kita kenal sekarang. Mereka berasal dari Sang Hyang Narodo yang dalam tradisi Tao dikenal sebagai Kaisar Langit. Siapakah Kaisar Langit itu? Untuk mengerti sosok ini, kronologi emanasi atau pengejawantahan jiwa dalam tradisi Tao perlu dipahami lebih dahulu. Dalam ajaran Taoisme, keberadaan tanpa batas yang menjadi sumber segala yang ada mengejawantah sebagai keberadaan bercahaya, terang benderang, dan elok penuh sukacita. Dalam bahasa lain, ini adalah manifestasi pertama dari suwung dalam gatra cahaya tertinggi dan tanpa batas, setara dengan yang tunggal dalam tradisi spiritual Nuswantoro. Realitas cahaya tertinggi yang belum menyosok ini kemudian mengejawantah menjadi pribadi cahaya maskulin yang dikenal sebagai Dewa Matahari dan pribadi cahaya feminim yang dikenal sebagai Dewi Bulan. Dari persenggamaan kosmik dua pribadi cahaya tersebut muncul entitas cahaya yang dikenal sebagai Kaisar Langit yang dalam bahasa Tiongkok dinamai Yu Wangda. Di Yu Wangda atau Sang Hyang Narodo ini kemudian membelah menjadi entitas cahaya lainnya. Bersamaan entitas cahayanya
menjadi derivasinya pada masa yang sangat purba, kemudian berubah menjadi manusia bertubuh fisik. Di Timur Tengah lain lagi, manusia teridentifikasi berasal dari entitas cahaya yang dalam bahasa Nuswantara disebut Sang Hyang Nurwedo. Untuk mengerti kronologi manusia fisik yang semula merupakan entitas cahaya, kita perlu menengok tradisi Kabalah yang berbicara tentang Sefirot. Dalam tradisi Kabalah, jiwa manusia berakar dari Ein Sof. Para kabalis melukiskan Ein Sof sebagai Tuhan yang tersembunyi, penyebab utama, yang puncak, yang tak termanifestasi, yang tak dipahami, yang tak terlukiskan. Ein Sof ini beremanasi menjadi 10 level cahaya yang disebut Sefirot. Cahaya tertinggi disebut Keter atau mahkota kesadaran tertinggi. Lalu emanasi berikutnya ada pada tataran kesadaran intelektual yang mencakup Krokmah atau kebijaksanaan dan binah atau pengertian, serta pada tataran kesadaran emosional yang mencakup Chest atau kebajikan, Gefurah atau kehebatan, Tiferet atau keindahan, Netzah atau kekalan, Hod atau kejayaan, Yesod atau landasan, dan Malkut atau kekuasaan. Pembabaran tentang 10 Sefirot ini sejatinya menjelaskan jiwa manusia yang bermula dari realitas cahaya. Lebih jelasnya, sebelum menjadi entitas berbentuk fisik, manusia semula adalah entitas berbentuk cahaya, dan asal keberadaan primordialnya adalah Ein Sof atau realitas yang tak bisa dijelaskan dengan cara apapun. Sang Hyang Nurwedo berada dalam mata rantai kejadian manusia. Ia adalah pribadi luhur atau entitas cahaya yang menjadi cikal bakal manusia di Timur Tengah. Dalam bahasa yang lebih gamblang, Sang Hyang Nurwedo sejatinya adalah induk atau asal dari Adam dan Hawa. Adam sendiri menjadi manusia berdaging entitas cahaya. Lewat proses pembelahan yang pada dasarnya adalah peristiwa dematerialisasi dari Adam yang maskulin, muncullah Hawa yang feminin. Teridentifikasi juga bahwa bibit sekawit atau jiwa asal dari para dermo manusia atau manusia yang ada di dalam dirinya terdapat jiwa gelap yang bila dipadankan dengan para penghuni alam bawah, yaitu ras siluman dan sebangsanya. Mereka berasal dari Sang Hyang Togok. Sang Hyang Togok sendiri sejatinya termasuk pribadi luhur yang dikenal sebagai entitas cahaya. Tetapi karena Robineda adalah sebuah kemastian dalam gelaran jagat, Sang Hyang Togok terpilih untuk menjadi lakon sebagai induk dari entitas siluman dan sejenisnya. Dari ras ini juga ada yang mengejawantah menjadi manusia. Maka dalam tradisi wayang diungkapkan keberadaan Sang Hyang Togok yang mengasuh para kesatria yang didominasi watak angkara murka.